Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang ada pada manusia adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya manusia lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa. Setiap manusia, bahkan setiap makhluk yang ada di muka bumi, pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada satupun makhluk melata di bumi, kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya." Quran Surat Hud ayat 11. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan, bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak, bahkan ada yang mencoba untuk membuka usaha namun selalu merugi. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata bisa menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pintu-pintu rezeki kembali terbuka. Berikut beberapa di antara kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat datangnya rezeki. Pertama, malas mendirikan sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib, atau hanya zuhur, atau orang yang sholat hanya kalau ingin sholat, ini artinya kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dialami oleh orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu." Quran Surat At-Tolak ayat 2 hingga 3. Kedua, kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa jika kita mau bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan, maka Allah menjanjikan akan menambah nikmatnya. Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja, namun juga melalui perasaan, perilaku, ikhlas, tidak membandingkan dengan orang lain juga merupakan bentuk syukur. Orang yang paling menikmati hidup adalah orang yang pandai bersyukur. 3. Suka bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menjadi penghalang datangnya rezeki. Melambat-lambatkan dalam mengerjakan salat juga termasuk salah satu bentuk bermalas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dan para sahabat Nabi yang mulia juga bekerja. Maka raihlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Tidur pagi akan melewatkan keberkahan, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Memakan makanan haram. Memakan makanan haram menjadi salah satu penghalang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
makanan haram tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, dan darah, tetapi makanan yang bersumber dari sesuatu yang tidak halal, seperti mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya, juga termasuk ke dalam makanan haram. Walau rajin ibadahnya, tetapi makanannya bersumber dari yang haram, maka itu akan menjadi penghalang datangnya rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Keenam, melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan bisa menjadi penghalang pintu rezeki. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Perbuatan riba, riya, zina, berbohong, kikir, sirik, durhaka kepada orang tua, membicarakan kejelekan orang lain dan merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain, adalah di antara perbuatan dosa yang akan menghalangi pintu rezeki. Namun, jika kita merasa tidak pernah melakukan kemaksiatan, tetapi rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian yang Allah berikan. Solusinya adalah sabar, tingkatkan ketakwaan, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bermuhasabah. Sejatinya rezeki tidak hanya berupa uang dan barang. Keberkahan, kesehatan, rasa cukup, ketenangan hati, serta anak yang soleh adalah merupakan rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Demikian beberapa penyebab yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Apabila di antara kita ada yang melakukannya, segeralah bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka dan rezeki kembali lancar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.